Jadi tidak ada kewajiban. Yang wajib itu terbasuh, ya. Yang wajibnya itu terbasuh. Tata caranya, sunnahnya dari ujung jari sampai siku, sunnahnya. Nah, kemudian wajibu ghuslu ma 'ala al-yadaini min sya'rin, ya, wa sul'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafir wajibu izalati ma tahtaha, serta wajib membasuh rambut-rambut yang ada di tangan, bulu-bulu ya, bulu-bulu yang ada di tangan. Kemudian wa usbu'in zaidatin, dan juga wajib membasuh jari-jari tambahan. Kan ada yang jarinya tambah ya. Nah, jadi 5 tambah 5 11 atau 12 karena cabang ya kan, jempolnya almarhum ya Ustaz Aris Alhamdulillah ya, itu ada tambahannya, kelebihannya itu ya. Berarti ya itu kelebihan beliau ya. Ya itu wajib dibasuh tambahan jari-jarinya. Misalkan jari kaki juga tambah ya wajib. Wajib dibasuh jika ada jari. Kemudian mana tadi hilang. Kemudian termasuk juga kuku-kuku, ya, kuku-kuku, dan wajib menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kuku. Nah, makanya kuku jangan sampai terlalu panjang ya, nanti susah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku, terutama itu yang bekerja di bengkel itu kan kena oli. Nah itu harus hati-hati, kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku harus dibersihkan. Atau tangan-tangan yang terkena minyak ya, terkena cat, nah, itu harus dihilangkan. Karena ketika kita membasuh tangan kita ada cat, maka cat ini akan menjadi penghalang air terkena kulit. Nah, maka harus dibersihkan, dihilangkan. Setelah selesai wudhu baru ketahuan, waduh masih ada cat ini. Nah, catnya hilangin, wudhu ulang kembali, diulangi wudhunya. Karena tidak sah, karena terhalang, menjadi penghalang. Perban, nah kalau diperban ya, sekiranya kalau sakitnya itu parah, tidak terkena air, maka gantinya tayamum ya. Kalau sakitnya hanya gores, alah pisau kecil terus dikasih Hansaplast, kira-kira tembus nggak Hansaplast itu? Enggak ya? Nah, ada yang intinya yang tidak tembus buka, karena itu tidak terlalu bahaya kecuali memang punya diabetes. Nah, diabetes kan pasti bahaya kan? Orang kan sholat ini ada takutnya ya? Ya. Biasanya sholat sampai. Oh, bagaimana tato ya? Secara hukum fikih, tato itu menghalangi air ya, menghalangi air, maka hukumnya tidak sah. Ini dari sudut pandang ilmu fikih. Namun dari sudut pandang ilmu tasawuf, hakikat ya tinggal dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh dia sudah mau sholat, tobat ibaratnya ya.
Jadi kita tidak kita belajar ilmu fikih seperti ini, ilmu syariat itu tidak untuk menghakimi orang lain, tapi untuk disiplin diri kita pribadi dalam beribadah. Jadi ketika kita tambah ilmu fikih tidak untuk menjustifikasi kesalahan orang lain, tapi untuk disiplin diri kita pribadi dalam menjalankan ibadah atau ilmu syariat. Makanya belajar itu harus seimbang. Belajar fikih ya belajar tasawuf. Kalau kita hanya belajar fikih tanpa belajar tasawuf, hidup kita akan kaku. Pokoknya harus begini, pokoknya begini, pokoknya begini, pokoknya begini. Kaku, ya, keras. Sebaliknya, kalau kita belajar tasawuf tanpa diimbangi dengan ilmu fikih, hidup kita akan halu. Yang tadi kaku, yang sekarang halu. Ya. Halunya bagaimana? Saya wudhu, misalkan wudhu separuh, misalkan, ya terserah Allah. Terserah Allah. Sholat madhep ngidul, ya terserah Allah. Madhep ngetan, ya terserah Allah. Apa-apa dikaitkan dengan Allah. Kalau tidak dipandu dengan ilmu syariat. Syariat ini aturan. Tapi kalau belajar ilmu fikih yang ngatur melulu nantinya kaku, ya, maka harus diimbangi. Ketika di fikih sudah ikhtiar dan sudah mentok, baru dipasrahkan kepada Allah. Jadi standarnya fikih ketika sudah ikhtiar menjalankan dengan ilmu fikih dan sudah mentok, baru dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi hukum tadi, ya, hukumnya orang tatoan yang berwudu. Dia sudah berikhtiar menjalankan ilmu fikihnya. Wudu juga sesuai dengan rukunnya, misalkan, ya. Terus dia tobat dari maksiatnya. Bagaimana menyikapinya? Pasrahkan aja kepada Allah yang menilai, ya. Pahala atau tidak kan urusan Allah, bukan urusan kita, ya. Zahirnya memang tidak sah, tapi hakikatnya kita wallahu a'lam tidak tahu hakikatnya, ya. Maka harus diimbangi syariat dengan hakikat. Ada istilah syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, ya. Ada istilah seperti itu. Syariat agar ibadah kita tertata, ya, disiplin. Kemudian thariqat itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat itu memasrahkan, ya, memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat, ya, itu tidak ada yang lain, ya, di dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'rifat dan usul hatinya. Kemudian warabi'u, ya. Jadi tadi, ya, kotoran-kotoran yang ada di dalam di bawah kuku-kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki, nah, itu juga harus dibersihkan agar tidak menjadi penghalang. Nah, mengenai kuku ini juga ada kisah ceritanya kuku itu, ya. Jadi di zaman Rasul, ya, ketika agama Islam masih lemah,
Rasul itu berdoa, Allahumma qawil Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan di antara dua Umar. Dengan Umar, dua Umar. Satu Umar bin Khattab, yang satunya Amr bin Hisham. Umar bin Khattab sebagaimana sudah kita ketahui yaitu sahabat Nabi. Nah, Amr bin Hisham ini siapa? Ini Abu Jahal. Abu Jahal ini nama lakob. Nama lakob itu nama panggilan, julukan, ya. Nama aslinya Amr bin Hisham. Sehingga Allah menurunkan hidayah di antara dua Umar tadi. Ya. Ketika hidayah itu akan hinggap di Amr bin Hisham, Abu Jahal, hidayah itu tidak mau hinggap karena melihat jari-jarinya, kuku-kukunya panjang-panjang, hitam-hitam.